Halo Sobat Eksis, jumpa lagi dengan kakak Wahyu Jatmiko. Kakak adalah salah satu pengajar bahasa Indonesia di Bimbel Eksis. Oke, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, langsung aja kita masuk ke materi soal ya. Oke. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 1 sampai dengan 5. Kita baca dulu ya. Ini teksnya. Kita cuekin aja dulu, kita langsung masuk ke soalnya dulu. Jadi bisa langsung ke intinya nanti. Jadi nggak muter-muter. Kalau kamu biasain baca teksnya dulu, nanti baca soalnya muter lagi. Jadi biasakan bahasa Indonesia baca soalnya terlebih dahulu. 1. Ide pokok yang terkandung dalam paragraf di atas adalah, lihat ide pokok. Kalau dapat soal ini, ide pokok deh, teman-teman. Kalau dapat soal ide pokok, kalian tuh cukup baca awal dan akhir. Karena ide pokok di teksnya ada di antara awal atau ada di antara akhir. Oke. Sampah lebih sering dianggap sebagai barang yang tidak berguna oleh masyarakat bahkan industri sekalipun. Oke, dengan salah manusia memandang menyadari bahwa sampah mempunyai harga yang juga bisa merusak lingkungan. Oke, sampah sering dianggap sebagai barang yang tidak berguna oleh masyarakat, sampah mempunyai harga dan bisa merusak lingkungan. Oke, jadi ada di awal ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A, jelas ya. Oke. Lanjut nomor 2. Kata pemahaman global. Nah, pemahaman global ini maksudnya apa? Lihat di sini. Sebuah pemahaman global telah muncul yang secara meluas menerima efek dari perubahan iklim. Jadi pemahaman global ini konteksnya gimana, teman-teman? Nih, cerna coba. Paradigma dunia, makna menyeluruh. Oke, konsep yang saling berkaitan, pengertian global atau konsep global. Nomor 2 jawabannya yang B. Oke ya, makna menyeluruh. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 3. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi teks adalah. Oke, kita baca ya, mau nggak mau kalau ada soal gitu kita baca seluruhan teks. Sampah lebih sering dianggap sebagai barang yang tidak berguna oleh masyarakat bahkan industri sekalipun. Hal ini sebenarnya merupakan pandangan yang salah jika manusia memahami dan menyadari betapa sampah mempunyai harga dan juga bisa merusak lingkungan. Sebuah pemahaman global telah muncul yang secara luas menerima efek dari perubahan iklim, termasuk diantaranya hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya polusi udara, air dan tanah, penggundulan hutan, dan berkurangnya sumber daya dan mineral sebagai konsekuensi konsumsi yang berlebihan dan proses produksi yang tidak berkelanjutan. Hal ini termasuk strategi meminimalkan sampah dan konsep menghilangkan sampah dari proses dan produk. Oke, diperkirakan setiap tahunnya sampah yang dihasilkan dia mencapai 4 miliar metrik, di mana hanya 20% dapat didaur ulang atau dipulihkan. Konsep zero waste menolak insinerator, landfill, menghilangkan throwaway society, dan menciptakan komunitas berkelanjutan. Kita tidak berharap mencapai keadaan zero waste tahun depan, tapi kita dapat mencanangkan situasi yang sangat dekat dengan keadaan zero waste di tahun 2020. Oke, lihat. Nomor 3. Yang nggak sesuai. A. Sampah memiliki efek positif dan negatif. Oke, bisa ya. B. Dalam konsep zero waste, tidak ada pembuangan sampah ke sungai, investasi tanah dan lingkungan pembuangan sampah. Nggak ada pembahasan ya tadi. Nggak ada pembahasan tentang konsep zero waste. Kayak tahun 2020 pencapaian. Oke. Sesuai, ada dalam teks. Dia ada stigmatisasi sampah oleh masyarakat dan industri. Ada ya. Tadi sampah dianggap tidak berguna oleh masyarakat dan industri. Berarti bukan jawabannya, karena soalnya apa?
pernyataan berikut yang tidak sesuai. Sampah mengakibatkan perubahan iklim, keanekaragaman hayati, sudah ada ya? Berarti bukan jawabannya. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut nomor 4. Gagasan utama paragraf 2 adalah, nah ini sama, baca awal dan akhir. Tapi bedanya di paragraf kedua, diperkirakan setiap tahunnya sampah yang dihasilkan dunia mencapai 4 miliar metrik, di mana hanya 20% dapat didaur ulang atau dipulihkan. Atau yang kalimat terakhir, kita tidak berharap mencapai keadaan ZW di tahun depan, tapi kita dapat merencanakan situasi yang sangat dekat dengan keadaan ZW di tahun 2020. Oke, lihat. Nomor 4 jawabannya yang jelas A ya, ada di awal berarti. Jadi tadi ada ide pokok sama gagasan utama. Jadi kalau kamu dapat soal di video sebelumnya udah kakak jelasin sama-sama video pengetahuan dan pemahaman umum. Jadi kalau misalnya ada pokok, inti, utama, ini kalau nggak di awal ya di akhir. Kalau nggak ada di awal atau ada di akhir. Nah, pokok apa aja? Ide pokok, kalimat pokok, gagasan pokok, paragraf pokok. Inti apa? Gagasan inti, kalimat inti, paragraf inti. Utama apa? Gagasan utama, kalimat utama, paragraf utama. Itu kalau nggak di awal ya di akhir. Oke, lanjut nomor 5. Berdasarkan teks di atas, istilah insinerator memiliki definisi. Ini bahasa kamus ya. Jadi jawabannya adalah yang, coba kita lihat. Kita baca dulu teksnya. Insinerator. Jerawas menolak insinerator. Insinerator apa? Oke. Jadi apa jawabannya? Nomor 5, pembuangan limbah ke sungai. Jadi 5 jawabannya yang A. Oke. Nomor 6. Nah, ini nomor 6. Untuk kalian latihan. Silahkan baca soal. Oke, saya bacain deh soalnya. Pendidikan inklusi adalah sebuah paradigma yang humanis dan falsafah pendidikan yang dapat mengakomodasi semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, pendidikan inklusi adalah pendidikan yang tidak diskriminatif, yang memberikan pelayanan pada semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan sebagainya. Kata diskriminatif pada paragraf di atas maknanya adalah A. terasingkan, B. membeda-bedakan, C. pengecualian, D. memisahkan, atau E. mengukilkan. Oke? Silahkan simak baik-baik pertanyaannya dan jawab dengan jawaban yang paling benar. Karena diskriminatif A sampai E tuh bisa semua. Nah, cocokin deh sama jawabannya. Oke? Jawab dan isi jawaban kalian di kolom komentar. Cukup sekian dari kakak. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.